لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Yayasan Imam Syafi'i Balikpapan Ustaz Abu Zafira Basuki Roswanto Rahimahullah, yang kami hormati Kepala Koordinator KB PKBM Imam Syafi'i Ustaz Rukmiyati Yafilahullah, kemudian yang kami hormati Kepala Koordinator Kesetaraan A SD PKBM Imam Syafi'i Ustaz Devita Arianto Hafizahullah, dan segenap Bapak Ibu wali murid Hafizakumullah. Mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, karena kenikmatannya lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita bisa berkumpul karena Allah yang memudahkan bagi kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Yang kami hormati kepada Kepala Koordinator Kesetaraan KB atau PAUD PKB Imam Syafi'i Ustazah Rukmiyati, kemudian Kepala Koordinator Kesetaraan A PKB Imam Syafi'i Ustazah Devita Arianto, dan kepada semua staf, mualimah, ustazah yang ada di KB PAUD maupun di Kesetaraan A atau
setingkat SD, PKBM Imam Syafi'i, Kepala PKBM yang seharusnya hadir mungkin lagi uzur, Ustadz Nabil Latif, rahimani wa rahimakumullah, segenap semua wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perpisahan setelah majelis ini atau pertemuan ini menjadi perpisahan yang senantiasa selalu mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua terkhusus wali murid TK maupun kesetaraan A atau setingkat SD PKBM Imam Syafi'i Balikpapan. Kami atas nama Yayasan Imam Syafi'i Balikpapan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sivitas TK maupun kesetaraan A yang sudah mempercayai kami, khususnya di lembaga kami di TK maupun SD ini, untuk menyekolahkan putra dan putrinya di sekolah kami. Tentunya keberhasilan dalam mendidik dan mengajar tidak luput dari peran kerjasama dan sinergi dari kedua belah pihak, yaitu antara pihak guru dan pihak orang tua. Sebelumnya kami mohon maaf, seharusnya ada nasihat juga dari pembina yayasan atau mudir Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan, Ustaz Abu Nasihat. Kebetulan beliau uzur dan kurang enak badan, jadi kami wakilkan insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini ada beberapa pesan juga yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya wali murid. Kita tahu bahwa di zaman sekarang ini untuk mendidik anak itu mudah atau susah Bapak? Gampang atau susah? Ibu-ibu gimana? Di zaman sekarang mendidik anak ini mudah atau susah ibu-ibu? Susahnya kenapa? Bapak-bapak kenapa susahnya? HP, ngaruh HP, ngaruh tontonan, dan lain-lain ya. Baik, itulah mengapa perlunya di zaman sekarang ini sinergi atau kerjasama antara pihak sekolah maupun guru itu sangat diperlukan. Karena keberhasilan dalam pendidikan tidak akan berhasil tanpa adanya sinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya, antara guru dan orang tua. Sinergi seperti apa yang bisa membuat pendidikan itu bisa berhasil. Yang pertama, ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah sinergi dalam kepercayaan. Ya. Tentunya orang tua percaya kepada pihak sekolah. Sebelum memasukkan ke sekolah ataupun ke pondok, tentunya orang tua sudah mencari informasi terkait sekolah ataupun pondok yang akan dijadikan tempat untuk menitipkan atau belajar anak-anaknya. Tentunya mencari informasi dari teman, kemudian dari website atau dari flyer, kemudian melihat program-program sekolah yang akan digunakan. Tentunya orang tua pasti akan mencari atau mempelajari terlebih dahulu. Nah, disinilah kepercayaan itu akan muncul ya dari orang tua. Kemudian dari pihak sekolah pun harus amanah ya terhadap orang tua yang mempercayai kepada kita, yang menyekolahkan anak-anaknya di tempat kita dalam hal amanah dalam menjalankan program-program sekolahnya. Ya, program-program sekolahnya, kemudian pola-pola pendidikannya harus amanah dari pihak sekolah. Dan sinergi ini sangat diperlukan antara orang tua dan pihak sekolah atau guru. Kemudian yang kedua, sinergi dalam keterus-terangan. Nah,
Ini sangat penting sekali. Tentunya pada saat orang tua pada saat mendaftarkan anaknya di sekolah atau di pondok, biasanya dari pihak sekolah itu akan mencari data atau kita disuruh orang tua mengisi data-data mengenai kekurangan, kelebihan anak-anaknya, ya, hal-hal positif, negatif yang ada pada anak-anaknya. Nah, disinilah kita diperlukan keterus-terangan oleh orang tua, bukan disembunyikan. Karena data-data tersebut pihak sekolah akan sangat butuhkan untuk kebaikan anak-anak kita. Jika ada hal yang positif pada anak, nantinya bisa kita kembangkan. Kemudian jika ada hal yang negatif pada anak, nantinya kita bisa minimalisir. Alhamdulillah jika bisa kita hilangkan pada diri anak. Kadang sebagian orang tua yang kita dapatkan, ya di pondok juga kita pernah dapatkan, itu kadang menyampaikan tidak menyampaikan kekurangan-kekurangan pada anaknya. Kadang disampaikan itu hanya yang kelebihan-kelebihannya saja. Itu pun bahkan kelebihannya dibuat-buat. Ya. Itu namanya tidak sinergi jadi akhirnya. Ya. Jadi tidak masalah kita menyampaikan kekurangan anak kita karena tujuan nantinya untuk memperbaiki apa yang ada pada diri anak kita. Kemudian begitupun hari-hari berikutnya pun terus kita harus ada keterus-terangan ya, sampai nanti anak kita lulus dari sekolah ini. Kemudian dari pihak sekolah pun atau guru pun sama, harus ada keterus-terangan ya. Misalkan di sekolah pada saat mengajar ada anak yang berkelahi ya, itu disampaikan ya, atau ada yang membuli ya, itu disampaikan ke orang tuanya. Berkelahi disampaikan ke orang tuanya, dihubungi orang tuanya, Bapak, Ibu, maaf tadi pada saat belajar ini Ananda tadi berkelahi, ya, disampaikan aja, disampaikan. Ya, mungkin nanti ada hal-hal yang perlu diselesaikan, misalkan antara kedua belah pihak atau mungkin ada luka atau apa yang perlu diobati, jadi harus disampaikan ke pihak orang tua oleh guru atau pihak sekolah. Ini sinergi dalam keterus-terangan. Kemudian yang ketiga, sinergi dalam nasihat. Jadi jangan pernah kita berpikir sebagai orang tua bahwa kita memasukkan anak itu seperti ibarat laundry gitu ya. Masuknya kotor, keluarnya sudah bersih, sudah rapi, sudah wangi. Ya, jadi makanya nanti jangan ada sampai di kemudian hari orang tua berpikir ini anak saya sudah disekolahkan di Imam Syafi'i, tapi kok adabnya, akidahnya, akhlaknya masih begitu-gitu aja, ya masih begitu-gitu aja. Nah, disinilah perlu kita adanya benahi bersama-sama antara pihak sekolah dan orang tua. Nah, apalagi di sekolah kita ini kan kita paling durasi kita belajar itu 3 sampai 3,5 jam ya, Ustaz Samsul ya. Nggak sampai 4 jam juga ya, nggak sampai 4 jam. Jadi selama 24 jam itu waktu lebih banyak di mana? Tentunya di rumah bersama orang tua. Dan disinilah perlu peran orang tua yang pertama adalah, yang paling utama adalah peran orang tua selama anak-anak berada di rumah. Jadi pihak dari sekolah hanya membantu memperbaiki. Kemudian nasihat yang perlu adalah dari pihak orang tua, karena waktunya lebih lama di rumah. Seperti misalnya bisa juga kita memberi nasihat pada anak-anak kita, misalnya pada saat pulang atau masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam, diingatkan. Kemudian pada saat anak kita makan dengan tangan kiri, diingatkan dengan tangan kanan, makan atau minum dengan duduk, ya, membaca bismillah. Nah, itu adalah peran-peran orang tua. Jadi, nasihat itu sangat diperlukan sekali. Kemudian yang keempat, sinergi dalam doa. Pendidikan tanpa diiringi doa itu tidak mungkin. Karena manusia itu lemah. Kita tahu Bapak Ibu ya, manusia itu sangat lemah. Yang maha kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus rutin, jangan lelah kita mendoakan anak-anak kita, terlebih-lebih di waktu-waktu yang mustajab. Banyak doa-doa yang diajarkan di Al-Quran, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, seperti doa yang Nabi Ibrahim, ya, Robbi habli minas solihin, kita minta pada Allah untuk dianugerahkan kepada keturunan yang menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian juga kita ingin memiliki anak yang
rajin sholat, ada doanya Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, dan doa-doa yang lainnya. Jadi terus kita ulang-ulang doa ini ya. Makanya selain kita ikhtiar, kita memberikan nasihat ya, ikhtiar kita memberikan nasihat pada anak kita, mengurangi maksiat, memberikan makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan. Selain itu, sisihkan waktu kita untuk mengangkat kedua belah tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintanya kita harus serius. Kita harus serius dan terus berulang-ulang ya. Mintanya, berdoanya terus berulang-ulang, dan insya Allah kita akan lihat perubahannya. Anak-anak kita insya Allah akan menjadi baik. Dan ini bukan menjadi tanggung jawab guru, pihak sekolah, orang tua. Ya. Guru pun sama seperti itu. Ya, tanggung jawab untuk mendoakan anak didiknya. Ya. Sebelum berangkat sekolah, guru bisa mendoakan semoga peserta didiknya diberi kemudahan, dan guru juga mudah dalam memberikan pelajaran ke anak-anak didiknya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa berat untuk memenuhi permintaan hambanya, apalagi dalam hal kebaikan. Dan itu yang keempat. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sinergi dalam pembiayaan. Ini penting juga. Apa pembiayaannya? Uang, SPP. Bapak Ibu sekalian, dari dulu para ulama kita sudah mengingatkan bahwa belajar agama itu butuh biaya. Karena ilmu itu tidak akan didapat dari 6 hal. Ada 6 hal yang perlu kita perhatikan agar ilmu itu bisa berjalan. Yang pertama adalah zakaun atau kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah wahirsun, semangat. Kemudian yang ketiga wajtihadun, upaya keras. Yang keempat wabul gotun, biaya. Yang kelima wa'isadu ustadzin, arahan dari guru. Kemudian yang keenam, watulu zamanin, atau waktu yang lama. Maka kita fokus di yang keempat adalah wabul gotun, atau biaya. Ada kisah Imam Bukhari pernah berhari-hari tidak bisa keluar rumah. Dia tidak bisa ikut belajar, ya. Bahkan teman-temannya mencari. Sudah beberapa hari atau beberapa minggu, ini Imam Bukhari tidak pernah masuk kelas. Hingga suatu saat teman-temannya berniat untuk menjenguk atau mendatangi rumah Imam Bukhari pada saat itu. Kemudian teman-temannya sampai di kediaman rumah Imam Bukhari, kemudian menyapa, Assalamualaikum. Kemudian Waalaikumsalam, kata Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari pun hanya bisa menjawab di dalam kamar atau di dalam rumahnya pada saat itu. Kemudian ditanya oleh teman-temannya, kenapa berapa hari ini atau beberapa minggu ini nggak pernah ikut di kelas? Ibu-ibu, mohon disilent suaranya. Ibu-ibu, mohon disilent suaranya. Baik, kita lanjut. Jadi teman-temannya Imam Bukhari bertanya, kenapa berapa hari ini engkau tidak pernah masuk kelas? Kata teman-temannya. Kemudian Imam Bukhari menjawab, saya tidak memiliki baju. Loh, kemana bajumu? Sudah habis katanya. Habis kemana? Habis saya jual. Jual untuk apa? Jual untuk biaya. Jadi inilah adalah suatu pengorbanan untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu mencari uang atau biaya untuk belajar agama. Dan sampai kita sebagai orang tua atau wali murid, kita cuek. Ya. Berbulan-bulan tidak membayar biaya sekolah, misalkan. Tidak ada memberitahukan kepada pihak sekolah. Jika memang belum bisa membayar, komunikasikan dengan pihak sekolah. Tentunya pihak sekolah akan memahami. Tentunya kita sebagai pihak sekolah memahami jika kondisinya demikian, apabila ada uzur. Intinya komunikasi. Jika ada yang masih belum bisa bayar bulan ini, komunikasikan ke kami. Insya Allah kami akan pahami. Jadi jangan sampai tidak ada komunikasi sampai berbulan-bulan. Kemudian jadikan biaya pendidikan anak itu sebagai prioritas utama, ya, sebagai kebutuhan primer setelah kebutuhan makan dan minum. Ya. Untuk kebutuhan sekunder itu diabaikan aja dulu ya.
dan itulah yang akan menjadikan harta kita menjadi berkah. Di zaman Rasulullah SAW pernah ada dua orang kakak adik yang hidup bersama, di mana sang kakak setiap hari bekerja mencari uang dan sebagian dari hasil kerjanya untuk membiayai adiknya. Suatu saat kakaknya ini komplain ya, dan komplain ke Rasulullah SAW. Kata kakaknya, saya sudah berhari-hari tiap hari bekerja mencari biaya hanya untuk membiayai sebagiannya untuk membiayai adik saya, dan dia merasa ini apa namanya komplain ya, oke seperti nggak adil. Terus apa kata Rasulullah SAW? Engkau itu rezekinya bisa lancar karena sebagian uangmu diberikan untuk biaya pendidikan agama adikmu. Itulah yang membuat rezekimu menjadi lancar. Berarti salah satu faktor yang membuat rezeki kita lancar adalah ketika sebagian uang kita dialokasikan untuk biaya pendidikan agama, salah satunya adalah biaya pendidikan untuk anak-anak kita baik di sekolah maupun di pondok. Kemudian yang terakhir, di zaman yang sekarang ini adalah zaman yang penuh fitnah. Salah seorang ulama besar Arab Saudi yang hidup di abad ini, beliau adalah Syekh Abdullah Al-Udayan rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya oleh salah satu putrinya yang telah menjadi ibu dan bertanya kepada ayah beliau tentang cara mendidik anak di zaman sekarang ini. Apa kata beliau? Kemudian beliau menjawab sederhana sekali. Jawabnya adalah, modal mendidik anak di zaman berat seperti ini adalah qudwah wa doa. Apa itu qudwah? Qudwah adalah keteladanan dan doa. Itu jawab beliau. Ini adalah jawaban beliau. Inti dari pendidikan anak yang ideal adalah keteladanan dan doa. Oleh karena itu, pada kita semua sebagai orang tua maupun pihak sekolah, berikan keteladanan yang baik buat anak-anak kita. Dengan cara apa? Karena teladan itu adalah dasarnya adalah hal yang ditiru, ya, hal yang dilihat dan ditiru. Jadi anak-anak itu gampang melihat dan gampang meniru, Jadi beri keteladanan yang baik, baik pihak guru maupun pihak orang tua. Kita sebagai orang tua berikan keteladanan yang baik. Misalkan kalau kita ingin mengajak anak sholat, ya kita harus ikut juga sholat ke masjid. Jangan kita hanya menyuruhnya sholat ke masjid, anaknya saja, tapi orang tuanya enggak. Kita menyuruh anaknya mengaji, tapi kita enggak pernah mengaji. Ya. Berikan teladan yang baik. Kemudian doa, seperti yang dipaparkan di atas tadi, adalah kekuatan doa juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit pesan, semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga dimudahkan urusan kita semua. Setelah ini mungkin nanti ada program-program yang akan disampaikan oleh masing-masing kepala koordinator, mungkin secara umum programnya. Mungkin setelah itu nanti mereka akan ada agenda sendiri, ya, agenda dari SD sendiri, nanti agenda dari TK sendiri, karena supaya waktunya tidak terlalu lama. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.